Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yusuf Rinaldi, di kuliah praktikum metode penelitian. Dalam pertemuan ini, saya akan sedikit menjelaskan soal penelitian komparatif. Ya, di antaranya ada dua cara, yaitu independent sample test dan paired sample test. Penelitian komparatif ini dilakukan untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih untuk variabelnya, dan juga digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean. Mean itu rata-rata antara dua kelompok populasi atau sampel. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji komparasi ini. Yang pertama, data sampelnya berbeda, tipe data ini numerik, skala interval atau rasio, distribusi normal, dan varian antar kelompok sama. Data numerik, interval, dan rasio sudah sempat dijelaskan ya di pertemuan pertama. Distribusi normal juga. Oke, independent sample test yang pertama kita akan bahas. Kita langsung ke contoh soal. Di sini soalnya ada seorang peneliti ingin melihat perbedaan produktivitas kerja karyawan BUMN dan karyawan swasta. Berikut datanya. Nah, oke, kita akan lakukan tes komparasi. Dua sampel tidak berpasangan atau independence di sampel test. Untuk pertama, kita lakukan hipotesis dulu. Langsung saja hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan BUMN dan karyawan swasta. Untuk diujinya dengan uji kesamaan varian H0. Nanti diterima jika signifikansi lebih besar dari alfa 0,05 atau 5%, itu tarif nyatanya. Dan uji kesamaan min, yaitu hipotesis 0, diterima jika signifikansi two-tailed alfa lebih besar dari 0,05. Dan seterusnya. H0 ditolak, kemudian H1 ntar diterima, kebalikannya dengan H0, dan H1 ditolak. Langsung kita input data tadi yang sudah ada disajikan, kita akan ubah formatnya seperti ini. Dibuat ada grup dan produktivitasnya berapa. Saya buka SPSS-nya. Oke, saya langsung buka SPSS-nya. Kemudian saya juga perlu buka datanya berupa Excel. Nah, ini data yang tadi. Karena kita akan bagi jadi dua kolom. Yang pertama, grup karyawannya BUMN atau swasta, dan yang kedua yaitu skornya berapa. Kita copy. Kita pindah ke SPSS.
Kita paste. Nah, ini kita akan bagi karyawan BUMN dengan angka 1 dan karyawan swasta. Akan kita golongkan dengan angka 2. Nah, sini angka 2. Lanjut kita ubah, kita rapihkan. Tadi yang variabel 1 itu kita katakan grup, yaitu grup karyawan. Kedua, produktivitas. Kita sebut grup produktivitas karyawan desimal. Kita ubah karena tidak pakai koma. Oke, tidak ada perlu yang dirubah. Oh, ada ini values. Tadi grup karyawan terdapat 2 grup, yaitu 1 karyawan BUMN dan 2 karyawan swasta. Oke, data view begini sudah kita selesai. Untuk input data, kembali ke slide. Nah, hasilnya begini kan, sama. Untuk input datanya, cara kita analisis setelah input data, kita pilih analyze, pilih compare means, dan pilih independent sample t-test. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana mengatur ini. Kembali ke SPSS. Nah, kita analyze, compare means, dan independent sample t-test. Untuk grouping, kita taruh bawah, test variabel taruh atas. Grup ada 2, grup 1 dan grup 2. Oke. Tadi 95% bisa dirubah kalau kasusnya beda. Kita langsung saja. Oke, nah muncul hasil ini, jendela output. Muncul jendela output begini. Bagaimana caranya? Kalau statistik gampang ya. Ini itu jumlah variabel, min, rata-rata, standar deviasi, menjarak antar variabel. Berikutnya untuk independent sample t-test, kita kembali ke PowerPoint. Nah, contohnya tadi sama dengan di sini, kita outputnya begini. Kesimpulannya, cara membacanya tadi sesuai hipotesis signifikansi apabila lebih besar dari 0,05, artinya memiliki varian yang sama, dan apabila signifikansi itu lebih besar dari 0,05, artinya karyawan swasta dan BUMN memiliki produktivitas yang sama. Nah ya, kita lihat signifikansi 0,848 dan signifikansi itu tail 0,658, lebih besar dari 0,05. Tinggal tulis saja hipotesisnya diterima atau ditolak. Artinya hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Oke, next kita akan bahas soal paired
di tes.